diawali pada tanggal 7 Oktober 2001. Sebanyak 1.300 tentara Amerika dikerahkan ke Afghanistan untuk membalas serangan teroris yang menghancurkan gedung WTC di kota New York, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2011, jumlahnya meningkat menjadi 98.000 tentara militer Amerika, lalu mempekerjakan 50.000 penerjemah Afghanistan untuk membantu tentara yang bertugas. Dengan kesepakatan, mereka akan mendapatkan visa migrasi khusus agar bisa pindah ke Amerika Serikat. Pada Maret 2018, terlihat pasukan Amerika sedang mengadakan operasi pemeriksaan warga setempat di suatu jalan di Laskar Afghanistan yang dipimpin oleh Sersan Mayor yang bernama John Kinley. Beberapa saat kemudian, terlihat sebuah truk mencurigakan yang membuat seorang tentara bernama Jack dan penerjemahnya menghampiri truk tersebut. Si penerjemah itu lalu meminta supir truk untuk membuka barang bawaannya. Akan tetapi, supir truk itu enggan menuruti perintah tersebut dan malah turun dari mobilnya, lalu perlahan-lahan berjalan menjauh dari truk itu. Dan tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan yang menewaskan Jack dan penerjemahnya. Setelah kejadian tersebut, di pangkalan udara background Afghanistan, tim John mendapatkan tentara baru yang bernama Steve untuk menggantikan posisi Jack. Sersan John lalu meminta seorang penerjemah baru yang fisiknya kuat dan bugar kepada kawannya yang bernama Michelle. Michelle merekomendasikan seorang penerjemah yang bernama Ahmed. Pekerjaan Ahmed sebelumnya adalah seorang mekanik. Dia juga menguasai 4 bahasa yang tentunya akan sangat membantu tim John dalam melaksanakan tugasnya. Singkat cerita, setelah itu, John masuk ke ruangan rekannya yang bernama Declan untuk meminta bantuan. Declan pun memberikan selembar foto seseorang yang harus tim John selidiki. John lalu menghampiri Ahmed yang sedang memperbaiki mesin mobil. John menunjukkan foto orang itu dan meminta Ahmed membantu mereka menemukan orang tersebut. Pada malam harinya, John bersama pasukannya pergi mencari orang itu. Setelah melihat orang tersebut, mereka langsung membawanya untuk diinterogasi. Akan tetapi, orang yang diketahui bernama Faras itu tak mau membantu John dan pasukannya. Faras ternyata mengenal Ahmed. Dia lalu menyatakan akan membunuh keluarga Ahmed dan menganggap Ahmed telah menjadi pengkhianat bagi negaranya sendiri. Sersan John lalu memberikan 2 pilihan kepada Faras, baju penjara sebagai hukuman atau segepok uang sebagai hadiah. Namun jawaban Faras berbelit-belit, yang intinya dia enggan memberitahukan di mana Taliban menyembunyikan senjata mereka. Ahmed lalu menyampaikan kepada John kalau Faras sebenarnya menginginkan uang tambahan atas info tersebut. Namun John mengatakan jika uangnya akan diberikan setelah pekerjaannya selesai. Karena tidak ingin mengulur waktu, tanpa memperdulikan perintah John, Ahmed pun memberikan uang kepada Faras dan akhirnya Faras pun buka suara. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Ahmed tiba-tiba meminta John dan pasukannya menghentikan mobil. Ahmed berkata kepada John kalau jalan yang disarankan HD adalah untuk menjebak mereka. Karena sepengetahuannya tidak mungkin banjir akan mempengaruhi jalan yang seharusnya mereka lalui. John terlihat kurang suka dengan sikap Ahmed yang terlalu menggurui, namun dia tetap meminta anak buahnya untuk memantau lokasi sekitar. Saat pasukan John sedang memantau lokasi sekitar, Ahmed telah menghajar HD dan sedang menodongkan pistolnya ke leher HD. John yang melihat itu langsung meminta Ahmad untuk segera menghentikan aksinya dan menyuruh Ahmad memberikan pistol itu kepadanya. Setelah Ahmad memberikan pistol itu kepada John, dia mengatakan kalau Hadi sudah memberitahukan lokasi mereka ke pasukan Taliban. Hadi terpaksa berkhianat karena keluarganya sedang ditahan Taliban. Benar saja, tidak lama kemudian, salah seorang pasukan John mengabarkan kalau pasukan Taliban sedang menuju ke arah mereka. John pun memutuskan kembali ke pangkalan. Sesampainya di pangkalan, John menghubungi keluarganya melalui sambungan video untuk melepas rindu. John lalu menanyakan tentang perkembangan bisnis istrinya yang kini semakin maju. Di sisi lain, Ahmed juga pulang ke rumahnya untuk menemui istrinya yang sedang hamil. Ahmed meminta istrinya untuk tidak terlalu banyak gerak dan harus istirahat. Singkat cerita, tidak lama kemudian, salah satu tentara menemukan sejumlah senjata Taliban jenis AK-47. Melihat penemuan tersebut, pasukan Amerika langsung mengamankan semua pegawai tambang.
Di sisi lain, John, Ahmed, dan Edris pergi mengecek tenda yang terlihat mencurigakan. Sesampainya di tempat tersebut, John melihat bahan peledak dan beberapa orang Taliban. John lalu menghubungi salah satu rekannya yang bernama Tom untuk meminta bantuan udara kepada pasukan reaksi cepat agar meledakkan tempat tersebut. John dan Edris kemudian masuk ke dalam, sementara Ahmed menunggu di luar. Mereka lalu menghabisi pasukan Taliban itu. Akan tetapi, tiba-tiba muncul satu Taliban lagi dan berhasil menembak lengan Edris. Setelah itu, John memasang bom peledak dan segera pergi keluar dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba beberapa pasukan Taliban berhasil dilumpuhkan. Akan tetapi karena jumlah mereka yang begitu banyak, satu persatu pasukan Amerika itu pun bertumbangan dan hanya menyisakan John dan penerjemahnya saja. John dan penerjemahnya, Ahmed, kemudian kabur menggunakan mobil. Karena ban mobil mereka bocor, keduanya memutuskan turun dari mobil dan memilih jalan kaki menyusuri hutan Afghanistan. Singkatnya, Sersan John dan Ahmed kemudian berlari menuruni lembah. Namun sialnya, Ahmed tidak sengaja menjatuhkan senjatanya. John lalu memberikan pistolnya kepada Ahmed untuk jaga-jaga. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba mereka melihat dua tentara Taliban. John dan Ahmed lalu secara diam-diam menghabisi dua Taliban itu tanpa menggunakan senapan, agar tidak menimbulkan suara yang dapat mengundang pasukan Taliban lainnya. Setelah itu, John mengambil senjata salah seorang Taliban dan memberikannya kepada Ahmed untuk mengganti senjatanya yang terjatuh. Mereka berdua kemudian kembali bergerak dan lagi-lagi mereka melihat satu tentara Taliban. John dan Ahmed pun segera melumpuhkan Taliban tersebut. Setelah itu, John dan Ahmed kembali melanjutkan pelariannya. Tiba-tiba ada dua orang Taliban melihat mereka. John langsung melepaskan tembakan, dan seketika pasukan Taliban yang lain berdatangan menyerbu mereka. John dan Ahmed lalu berlari untuk menghindari tembakan pasukan Taliban. Mereka kemudian bersembunyi di dalam gua karena jumlah Taliban yang cukup banyak. Setelah dirasa aman, John dan Ahmed kembali melanjutkan perjalanannya. Mereka lalu menemukan sebuah rumah kosong dan memutuskan menginap di tempat tersebut untuk semalam. Di sisi lain, pemimpin Taliban meminta kepada pasukannya agar membawa John dan Ahmed hidup-hidup ke hadapannya. Keesokan paginya, John meminta Ahmed untuk bersiap-siap karena pasukan Taliban telah menemukan persembunyian mereka. Saat John sedang mengawasi tempat sekitar, tiba-tiba pasukan Taliban menembaknya. John yang tidak berdaya lalu diseret oleh pasukan Taliban. Salah satu tentara Taliban terlihat ingin membunuh John, namun rekannya menahan orang itu karena mereka harus membawa John hidup-hidup. Saat John akan dimasukkan ke dalam mobil, para Taliban itu dihabisi Ahmed tanpa sisa. Ahmed lalu melihat John yang terluka sangat parah. Dia lalu mengobati luka John, kemudian mengganti pakaiannya agar mirip dengan orang Taliban. Setelah itu, Ahmed membawa John pergi dengan menggunakan tandu yang dibuat sendiri. Dengan sekuat tenaga, Ahmed menarik tandu itu melewati pegunungan Afghanistan. Siang berganti malam, Ahmed tetap setia membantu John keluar dari tempat tersebut. Dengan penuh kasih sayang, Ahmed menyuapi John makan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah perkampungan. Ahmed lalu membeli sebuah mobil untuk memudahkan membawa John. Namun tiba-tiba di perjalanan, pasukan Taliban menghadang mobil mereka untuk menumpang. Salah satu seorang Taliban kemudian bertanya, apa yang dilakukan Ahmed di sini? Ahmed menjawab jika dia seorang penjual karpet. Beruntung penyamaran Ahmed berhasil mengelabui pasukan Taliban tersebut. Setelah sampai di tempat tujuan, para Taliban itu pun keluar dari mobil Ahmed. Ahmed kemudian membawa mobilnya ke sekelompok orang yang sedang membakar hewan buruannya. Ahmed lalu menghampiri orang-orang itu dan berkata jika dia membawa seseorang yang sedang terluka parah. Dia juga butuh beberapa makanan, obat pereda nyeri, dan sebuah gerobak. Sebagai imbalannya, Ahmed akan memberikan mobilnya itu kepada mereka. Salah seorang dari mereka lalu meminta untuk melihat siapa yang Ahmed bawa. Orang itu mengatakan jika pasukan Taliban sedang mencari pria tersebut karena orang-orang itu membenci Taliban. Mereka pun mau memberi semua permintaan Ahmed. Ahmed kemudian kembali membawa John menggunakan gerobak yang baru saja ia dapatkan. Hari demi hari mereka lewati, malam demi malam mereka lalui. Lelah sudah tidak terbayangkan pasti. Tetapi Ahmed tidak menyerah, membawa John yang terluka parah agar mereka bisa pulang bersama.
Ahmed begitu sabar merawat dan menenangkan John yang kadang-kadang berteriak kesakitan karena lukanya. Ahmed terus mendorong gerobak itu dengan sekuat tenaga, melewati jalan pegunungan Afghanistan yang sangat terjal. Setelah melewati perjuangan yang cukup melelahkan, Ahmed akhirnya melihat pangkalan udara Bagram yang mana itu adalah markas pasukan Amerika. Singkat cerita, Ahmed istirahat di warung setempat untuk minum. Tiba-tiba datang 3 tentara Taliban yang juga ingin minum di warung tersebut. Salah seorang Taliban kemudian duduk di samping gerobak yang mana di dalamnya terdapat Sersan John. Dia tidak sengaja melihat sepatu John yang tidak sempat Ahmed tutupi. Saat Taliban itu membuka tutup wajah, John tiba-tiba telah berhasil menghabisi 3 tentara Taliban itu. Tidak lama kemudian datang pasukan Amerika dan meminta Ahmed untuk tiarap. Ahmed lalu mengatakan jika dia membawa salah satu anggota dari mereka. Salah satu tentara Amerika yang melihat John terluka parah langsung meminta bantuan medis. 4 minggu kemudian, John masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. 3 minggu berikutnya, Declan di rumahnya, di mana keadaan John sudah pulih sepenuhnya. Namun, John tidak ingat apapun tentang kejadian yang menimpa dirinya dan Ahmed. Declan pun berusaha menjelaskan kepada John tentang apa yang sudah dialami John dan Ahmed. Dia mengatakan bahwa saat ini Ahmed, seseorang yang telah menyelamatkan nyawanya, masih berada di Afghanistan karena belum mendapatkan visa untuk bisa masuk ke Amerika. Ahmed juga harus bersembunyi dari pasukan Taliban akibat aksinya yang berhasil membawa John pulang. John yang merasa sudah berhutang nyawa kepada Ahmed, kemudian menelpon layanan imigrasi untuk membuatkan visa Ahmed dan keluarganya. Namun, John disuruh untuk menunggu. Setiap hari, John terus menghubungi layanan imigrasi. Namun lagi-lagi, John disuruh untuk menunggu dan menunggu. Setiap malam, John tidak bisa tidur karena dihantui rasa bersalah. Hingga akhirnya, John marah dan frustasi karena visa yang belum siap. Saking kesalnya, John memecahkan cerminnya dan dia jatuh di lantai. Tiba-tiba, potongan ingatan kebersamaannya dengan Ahmed di Afghanistan muncul dalam kepalanya. Hingga suatu malam dia curhat kepada istrinya. John mengatakan jika bayang-bayang Ahmed selalu muncul di kepalanya, yang menyebabkan dia tidak bisa hidup tenang. John sangat merasa bersalah kepada Ahmed, di mana karena dirinya hidup, Ahmed dan keluarganya menjadi terancam. Keesokan harinya, Declan kembali menemui John. John lalu memutuskan untuk menyelamatkan Ahmed seorang diri. Declan pun memberikan sebuah nama yang bisa membantu John di Afghanistan. Orang itu bernama Parker, seorang kontraktor keamanan swasta yang sangat ahli. Namun, John harus membayar sejumlah uang yang tidak sedikit kepada Parker. John juga harus mengganti nama dan latar belakangnya agar tidak diketahui oleh Taliban. Berpindah ke kota Afghanistan, pasukan Taliban melakukan razia di perumahan. Teman Ahmed yang mengetahui itu lalu menghubungi Ahmed. Dia menyarankan Ahmed segera meninggalkan rumahnya. Teman Ahmed itu lalu mengatakan jika salah satu Taliban ada yang datang ke rumahnya lewat pintu belakang. Ahmed pun segera pergi ke pintu belakang untuk menghabisi Taliban tersebut. Berkat bantuan petunjuk dari temannya itu, Ahmed dan keluarganya pun berhasil keluar selamat dari rumahnya. Ahmed dan keluarganya kemudian dibawa dari tempat tersebut menggunakan truk khusus. Kembali ke tempat John, dia menemui istrinya untuk meminta izin bahwa dia akan kembali ke Afghanistan menyelamatkan Ahmed dan keluarganya. Beruntung, John memiliki istri yang sangat pengertian. Sang istri mengizinkan John kembali pergi ke Afghanistan. Dia bahkan rela rumah mereka digadaikan agar John bisa mendapatkan visa dan bisa membawa keluarga Ahmed ke Amerika. Setelah itu, John menemui atasannya yaitu Fox, di mana Declan juga ada di sana untuk meminta bantuan. John lalu mengatakan tujuannya, di mana dia harus membayar sebuah hutang, karena dia sudah berjanji akan membayarnya. John merasa sudah terkena tinju yang telah menghujani tubuhnya. Tinju itu tidak terlihat namun ada. John tidak punya pilihan lain selain membantu Ahmed dan keluarganya masuk ke Amerika, karena belum mendapatkan visa untuk Ahmed dan keluarganya. John kembali menyinggung tentang aksinya yang sudah menyelamatkan hidup Fox 8 tahun yang lalu. John berharap Fox juga membayar hutangnya tersebut, yaitu dengan cara mendapatkan visa untuk Ahmed dan keluarganya. Setelah itu, John pamit kepada anak dan istrinya. John berkata dia akan kembali seminggu lagi. John kemudian terbang ke pangkalan udara Kunduz, Afghanistan.
Di sana, John bertemu dengan Parker yang akan membantunya. Namun Parker mengingkari kesepakatannya dengan John, di mana pasukannya tidak bisa membantu John karena FBI Amerika telah menyewa pasukannya itu untuk menyelamatkan diplomat PBB yang sedang dalam bahaya. Karena merasa bersalah, Parker lalu memberikan dua pilihan kepada John. Yang pertama, Parker meminta John untuk menunggu 3 hari lagi, agar pasukannya bisa membantu John secara utuh. Yang kedua, John berangkat sendiri untuk mencari Ahmed. Jika Ahmed sudah ditemukan, bantuan akan segera didatangkan. John yang tidak punya waktu lagi untuk menunggu, memilih pergi sendiri dengan bantuan mobil dan senjata yang diberikan Parker. Beberapa saat kemudian, John telah sampai di kota Karikar. Di sana, John akhirnya berhasil menemui adiknya Ahmed, yaitu Ali. Ali menjelaskan kenapa dia tidak ditangkap Taliban, padahal dia tahu keberadaan kakaknya. Itu disebabkan karena dia melakukan banyak bisnis dengan Taliban. Ali yang sudah tahu apa maksud dan tujuan John menemuinya, kemudian meminta John untuk tidak menggunakan mobilnya, karena itu sangat berbahaya. Singkatnya, Taliban lalu masuk ke dalam bak truk. Karena mereka sudah terpojok, akhirnya John melepaskan tembakan. Sialnya, seorang Taliban yang bernama Fahrudin melihat apa yang John dan si supir itu lakukan. Saat John dan supir membuang mayat Taliban itu ke sungai, Fahrudin menghubungi petinggi Taliban dan melaporkan kejadian itu. Fahrudin lalu diminta untuk mengikuti mereka. Malam harinya, John mendapatkan kabar baik dari atasannya Fox. Fox mengatakan jika dia sudah mendapatkan visa untuk Ahmed dan keluarganya. Mendengar itu, John pun semakin bersemangat untuk menyelamatkan Ahmed. Keesokan harinya, John dan supir akhirnya sampai di kediaman Ahmed. John kemudian menghubungi Parker untuk memberikan lokasi keberadaannya. Parker lalu menyarankan John membawa Ahmed dan keluarganya ke bendungan Daronta yang berjarak 2 km dari tempatnya sekarang. Dan Parker akan mengirimkan pesawat ke bendungan tersebut untuk menjemput John dan yang lainnya. John lalu menyatakan agar pasukan Parker secepatnya datang, karena dia meninggalkan jejak yang cukup mencolok. Setelah itu, John datang menghampiri Ahmed yang sedang memperbaiki mesin mobilnya. Dia lalu meminta Ahmed untuk segera berkemas dan ikut bersamanya ke Amerika. Di sisi lain, Parker dan timnya akhirnya mengetahui tentang siapa sebenarnya John dan Ahmed, di mana mereka masuk dalam daftar hitam serta sangat populer di kalangan Taliban. Parker pun langsung menyuruh anak buahnya menghubungi pangkalan background dan mengerahkan pasukannya untuk segera berangkat membantu John dan Ahmed kembali ke Afghanistan. John dan Ahmed beserta keluarganya sudah bersiap untuk pergi ke bendungan. Namun sialnya ada mata-mata Taliban yang memperhatikan gerak-gerik mereka. Setelah John dan yang lainnya pergi, mata-mata itu pun langsung menuju ke arah kemana John dan yang lainnya pergi. Kemudian pasukan Taliban yang baru datang pun langsung tancap gas. Beberapa saat kemudian, si supir truk akhirnya melihat bendungan Daronta. Namun sialnya, pasukan Taliban juga sudah berada tepat di belakang mereka. John kemudian menembaki mereka dari dalam bak truk. Setelah itu, John meminta si supir untuk memarkirkan truknya di depan terowongan untuk menghadang pasukan Taliban yang mengejar mereka. John kemudian meletakkan bom di truk itu dan segera berlari menuju bendungan. Karena mobil Taliban tidak bisa masuk, pasukan Taliban itu pun turun dari mobilnya. Kemudian terjadilah baku tembak yang sangat menegangkan. Pasukan Taliban yang sangat banyak terus menembaki mereka. Setelah berupaya semaksimal mungkin, peluru senjata milik John dan Ahmed pun habis. John lalu berusaha menghubungi Parker, namun tidak ada jawaban. Sopir yang ikut membantu mereka akhirnya terkena tembakan di lengannya. John dan Ahmed hanya bisa terdiam dan pasrah. Namun tiba-tiba pasukan Taliban itu pun habis tidak tersisa akibat serangan Angkatan Udara Amerika dan pasukan Parker. Setelah itu, John, Ahmed dan keluarganya beserta si supir dinaikkan ke dalam pesawat. Parker lalu memberikan visa untuk Ahmed beserta keluarganya. Tidak lupa John mengucapkan terima kasih kepada Parker. Mereka semua lalu segera pergi dari tempat tersebut. Tercatat pada tanggal 30 Agustus 2021, Angkatan Bersenjata Amerika ditarik dari Afghanistan, menandakan berakhirnya kampanye mereka selama 20 tahun 1 bulan. Kemudian Taliban kembali menguasai penuh pemerintahan. Sebanyak 300 penerjemah dan keluarganya dibunuh akibat bekerja untuk Amerika, dan yang lainnya masih bersembunyi hingga sekarang. John akhirnya kembali pulang dalam keadaan selamat,
dan berhasil membawa Ahmed beserta keluarganya ke Amerika. Dan film pun selesai.